Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada video sebelumnya, saya sudah sharing tentang capaian pembelajaran pada fase E atau kelas 10 SMA atau LA. Capaian pembelajaran. Sekarang saya akan sharing tentang tujuan pembelajaran pada kelas 10 tingkat SMA atau MA. Jadi yang pertama itu ada elemen pembelajaran pada kurikulum merdeka. Ada 4. Ada yang namanya observasi dan eksplorasi. Ada yang namanya desain atau rencana. Ada yang namanya produksi. Ada elemen yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Jadi keempat elemen ini ada deskripsinya. Setelah deskripsi atau pengertian, itu ada capaian pembelajaran. Jadi bagaimana siswa mencapai pembelajaran di elemen sini, di elemen tersebut. Setelah capaian pembelajaran, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran tersebut. Jadi setiap kegiatan pasti ada tujuan, termasuk pembelajaran ini. Elemen observasi dan eksplorasi, capaian pembelajaran fase E, peserta didik mampu mengeksplorasi produk olahan pangan higienis Nusantara atau produk non-pangan yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber, menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik dan prosedur pengolahan, serta penyajian dan kemasan. Itu capaian pembelajaran pada elemen observasi dan eksplorasi. Terus tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengeksplorasi produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Oke, di sini ada kata bahan nabati. Bahan nabati adalah bahan yang diperoleh dari tumbuhan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Itu bahan nabati. Pertemuan selanjutnya saya akan terangkan lebih jelasnya apa itu bahan nabati. Sekarang konsentrasi atau saya akan berbagi lebih fokus pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik dan prosedur pengolahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati serta penyajian dan kemasan. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah menganalisis karakteristik bahan yang digunakan untuk membuat produk, alat yang digunakan untuk membuat produk, teknik yang digunakan, dan prosedur pengolahannya. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, siswa atau peserta didik mampu mengeksplorasi produk olahan non-pangan. Nah, ini ada produk olahan non-pangan dari bahan nabati yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Saya contohkan di video kemarin itu adalah bahan nabati misalkan kelapa. Kelapa itu bisa dijadikan kue atau masakan juga makanan yang lainnya. Nah, itu adalah produk pangan dari kelapa. Adalah kelapanya bisa dijadikan santan atau yang lainnya ya. Terus kulitnya itu adalah produk non-pangan dari kelapa tersebut. Non-pangan. Kulitnya bisa dijadikan sapu. Terus batok kelapa itu bisa dijadikan gayung. Nah, itu non-pangannya. Seperti itu. Yang nomor 4, peserta didik mampu menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, dan prosedur pengolahan non-pangan. Kalau tadi pangan, sekarang non-pangannya. Dari bahan nabati serta penyajian dan kemasannya. Yang kelima, mengeksplorasi produk olahan pangan higienis Nusantara dari
bahan hewani yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Jadi siswa bisa mengeksplorasi produk olahan pangan higienis yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Yang nomor 6, tujuan pembelajaran pada elemen yang pertama adalah menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, dan prosedur pengolahan pangan higienis Nusantara dari bahan hewani serta penyajian dan kemasannya. Oke. Kalau bahan hewani berarti bahan pangan yang dihasilkan dari hewan. Contohnya adalah daging, susu, telur, dan yang lainnya. Tujuan pembelajaran pada elemen yang pertama, yang nomor 7 adalah mengeksplorasi produk olahan produk non-pangan dari bahan hewani yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8, menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, dan prosedur pengolahan non-pangan dari bahan hewani serta penyajian dan kemasannya. Non-pangan dari hewani, misalkan ikan. Sisi ikan itu bisa dijadikan kerajinan, sisi ikan, tapi ada ikan tertentu yang bisa di sisi ikannya dijadikan kerajinan. Tidak semua ikan yang harus dipilih. Oke, ada 8 tujuan pembelajaran pada elemen observasi dan eksplorasi, di mana capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi produk olahan pangan higienis Nusantara atau produk non-pangan yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik, dan prosedur pengolahan serta penyajian dan kemasan. Oke, dari elemen dan capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya ada 8 tadi yang saya sebutkan. Oke, salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Jika ada masukan atau kritik dan sarannya, silahkan komen di bawah video ini. Belajar, dan teruslah belajar. Karena cita-cita kalian menunggu di depan. Oke? Salam PKW.